Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu pada kelas virtual malam ini, yang mana merupakan hari pertama pelaksanaan kelas virtual nasional. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I, yang kami hormati Bapak Randi Pratama Mukti Kusuma MPD selaku Direktur P4I, yang kami hormati Bapak Agus Manggala STMT selaku narasumber pada kelas virtual nasional malam ini, serta Bapak dan Ibu peserta kelas virtual nasional yang berbahagia. Sebelum masuk ke inti kegiatan, saya persilahkan terlebih dahulu pada Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I untuk memberikan sambutan. Pada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arief Wicaksono selaku moderator kita pada kelas virtual nasional pada malam hari ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa belajar bersama dan kita bisa sharing bersama terkait dengan ilmu pengetahuan yang insya Allah bisa menambah khazanah ilmu kita ataupun pengetahuan kita terkait dengan proses pembelajaran ataupun mempermudah kita dalam kegiatan kita sehari-hari dalam profesi kita masing-masing. Salam kenal Bapak Ibu, saya adalah Muhammad Suhardi, saya adalah founder di Guru Inovatif Indonesia, yang mana kami di Guru Inovatif Indonesia mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam kegiatan profesionalisme di bidang masing-masing. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan kelas-kelas, kemudian bimbingan, kemudian ada workshop, lalu ada lembaga penerbit ataupun publisher, dan kami juga mengelola jurnal nasional yang semua itu bisa Bapak Ibu cek ataupun lihat di website resmi kami di guruinovatifIndonesia.com. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti ataupun Bapak Ibu bisa mengikuti kelas virtual nasional di akhir bulan Juni dengan tema kelas virtual nasional pelatihan mengolah data dengan menggunakan Excel, ataupun Bapak Ibu mengenal ataupun sangat familiar dengan Microsoft Excel. Mengolah data Bapak Ibu. Mengolah data memang ada beberapa software ataupun web aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membantu mempermudah Bapak Ibu dalam mengolah data, apakah data hasil penelitian, apakah data hasil statistik, ataupun yang sehari-hari kita sebagai pendidik itu mengolah data siswa. Nah, data-data yang mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki data yang banyak ataupun data yang sangat variatif itu akan dibantu oleh software ataupun aplikasi-aplikasi yang sangat familiar sekali. Nah, khususnya Bapak Ibu dalam software ataupun Microsoft Office Excel yang pasti ada di laptop Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang kami sudah sangat percaya dengan kemampuan beliau, yaitu Bapak Agus Manggala. Beliau adalah dosen dan konten kreator terkait dengan banyak konten-konten beliau terkait dengan bagaimana memanfaatkan lebih maksimal Microsoft Excel tentunya dalam mengolah data. Nah, mengolah data ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar teori. Nah, kalau Bapak Ibu kita hanya sekedar berteori, maka ilmunya tidak akan sampai. Karena sesungguhnya untuk Microsoft Excel ini ataupun ilmu praktis, Bapak Ibu disarankan untuk praktek langsung. Ya, ataupun jika tidak bisa langsung praktek langsung, Bapak Ibu simpan terlebih dahulu, dicatat terlebih dahulu, dan nanti setelah ini Bapak Ibu langsung dipraktekkan. Jangan sampai ditunda ataupun tidak mempraktekkan.
Karena ilmu praktis tidak hanya sekedar teori, tetapi Bapak Ibu harus mempraktekkan bagaimana menjumlahkan dengan cara otomatis, bagaimana mencari rata-rata, bagaimana mencari angka tertinggi, terendah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang kurang lebih yang akan Bapak Ibu pelajari dalam kelas virtual nasional mengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, nanti juga Bapak Ibu bisa share terkait dengan mungkin ada pengetahuan Bapak Ibu yang lebih ataupun ada sesuatu hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silahkan bisa di-sharing dengan Bapak narasumber. Seperti itu Bapak Ibu, dan selamat mengikuti dan selamat untuk belajar, karena prinsip kami di Guru Inovatif, kita sama-sama untuk belajar, kita sama-sama untuk berkarya dan tentunya berinovasi untuk pendidikan kita dalam masa depan. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam Guru Inovatif Indonesia, tidak perlu Bapak Ibu repot untuk memikirkan presensi, silahkan nikmati indahnya ilmu pengetahuan, kemudian Bapak Ibu bisa belajar dengan santai, tidak perlu memikirkan semua administratif. Administratif semua akan disiapkan oleh tim kami. Semua akan disiapkan dan lengkap oleh tim admin kami, jadi Bapak Ibu tinggal fokus bagaimana meningkatkan ataupun menyerap ilmu yang diberikan oleh narasumber. Karena jarang-jarang mungkin Bapak Ibu ketemu dengan Bapak dosen gitu ya, Bapak dosen Agus Manggala MT. Beliau adalah dosen di Politeknik Sriwijaya yang akan menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 5 hari di WA group ataupun di Zoom meeting. Nah, di Zoom meeting akan ditemani selama 3 hari, kemudian di WA group kurang lebih sampai dengan tanggal 29 Juni. Seperti itu. Sekali lagi selamat Bapak Ibu mengikuti dan silahkan disimak dengan sebaik-baiknya, lalu bisa Bapak Ibu ikuti dan praktekkan agar ilmu yang Bapak Ibu pelajari dapat bermanfaat dan tentunya berkah bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator Arief Wicaksono. Saya kembalikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kelas virtual ini akan diselenggarakan selama 3 hari melalui Zoom dan 5 hari hingga tanggal 1 Juni 2022 melalui grup WA. Nah, pada kelas virtual malam ini kita akan membahas mengenai olah data nilai siswa dengan Microsoft Excel dengan dipandu oleh Bapak Agus Manggala STMT yang sudah berpengalaman dalam memanfaatkan tools atau fitur yang ada di Excel itu sendiri. Harapannya nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan dan terapkan di sekolah masing-masing untuk mengolah nilai siswa dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mungkin kita langsung saja kepada Bapak narasumber. Saya persilahkan Bapak Agus Manggala STMT untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Arief untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memulai materi hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya Agus Manggala, tadi sudah disebut-sebut. Saya adalah salah satu dosen dari Politeknik Negeri Sriwijaya di Palembang. Kemudian kebenaran jurusan saya itu adalah jurusan Teknik Kimia. Cuman sehari-hari karena kita dosen, guru dan praktisi di bidang teknik, kadang kita menggunakan Microsoft Excel untuk membantu kita di dalam mempermudah pekerjaan. Oke, mungkin langsung saja ya supaya kita bisa lebih banyak waktu untuk belajar. Kemudian ini saya akan share dulu untuk pengantar. Oke ya, ini identitas yang saya miliki. Kemudian hari ini bisa dilihat Pak Arief ya, tampilan layar saya. Ya, sudah jelas. Oke, sangat jelas ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mengolah data nilai siswa dengan menggunakan Microsoft Excel yang nanti kita akan langsung praktek. Jadi saya harapkan untuk para peserta ini sudah menyiapkan aplikasi Excel-nya di laptop masing-masing, sehingga tidak ada hambatan nanti ketika melakukan try and error-nya. Kemudian metode yang akan saya sampaikan itu adalah
kita menjelaskan sedikit, kemudian mencoba di laptop masing-masing, kemudian dipandu. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum termasuk di dalam materi yang saya sampaikan, itu nggak apa-apa, itu disiapkan saja, dicatat atau di WA-kan melalui grup. Nanti di pertemuan kedua akan kita langsung bahas. Jadi ini saya harapkan kebutuhannya itu sesuai dengan apa yang kita temui di lapangan. Jadi bukan hanya teori, tetapi harus benar-benar digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke ya, selanjutnya ini sekilas tentang Microsoft Excel. Jadi sudah pada mengenal Microsoft Excel dan sudah sangat banyak yang menggunakan, tetapi sampai saat ini mungkin pemahaman sebagian besar masyarakat itu bahwasanya ke Microsoft Excel ini hanyalah sebuah aplikasi yang berbentuk kolom, baris, membuat tabel, dan segitu-situ saja. Padahal pada faktanya Microsoft Excel ini sangat-sangat banyak kegunaannya. Mungkin saya akan memberikan satu contoh bahwa penggunaan dari Microsoft Excel yang lebih nih. Nah, jadi kebenaran karena saya adalah praktisi di bidang Microsoft Excel dan kebenaran hobi untuk melakukan modifikasi tampilan Excel, kemudian pemanfaatannya, mungkin di dalam layar kalian, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini bisa dilihat, ini saya membuat aplikasi untuk pelanggan laundry itu menggunakan Excel. Mari bisa ya, bisa dilihat ya. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan aplikasi Excel yang bisa nanti kita kalau misalnya membutuhkan, nanti kita bisa lakukan pelatihan yang lebih spesifik untuk bisa menggunakan Excel seperti yang ada di tampilan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi di sini saya tampilkan pertanyaan dari peserta pelatihan yang sebelumnya. Ini kebenaran saya ada pertanyaan itu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana setting footer. Jadi ketika kita merubah nama-nama siswa itu bagaimana nanti tampilnya itu akan sesuai dengan yang ada di dalam footer. Nah, misalnya kalau kita mau ngeprint, nanti tampilannya di bawahnya itu sesuai dengan nama yang mahasiswa ini tuh. Misalnya namanya Sophia Wardana, kemudian di sini akan muncul Sophia Wardana. Jadi itu salah satu pertanyaan dari peserta yang sempat saya rekam. Mungkin nanti kalau sudah ada waktunya, saya akan bahas supaya aplikasi ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu di dalam mengelola data nilai siswa. Ini satu, kemudian saya menganggap di sini untuk para Bapak Ibu guru sudah memahami persis bahwasannya Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Mohon maaf, Pak Agus. Ya? Gimana? Excel-nya tidak terlihat. Oh, tidak terlihat ya? Okay. Oh. Jadi mungkin stop dulu, kemudian share screen untuk semua screen. Oh, stop dulu ya, sorry. Yeah. Oh ya, oke. Lupaan ya. Nah ini. Oh, berarti yang tadi saya tampilkan nggak kelihatan berarti Pak ya? Tidak, hanya PPT saja. Oh, PPT saja. Oh, ini saya tampilkan aja dulu supaya enak ya. Jadi supaya ininya kelihatan. Nah, jadi saya selain menggunakan Excel itu untuk tujuan kolom dan baris, ini saya juga membuat aplikasi ini. Nah, bisa dilihat ya, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Nah, jadi aplikasi Excel itu sebenarnya nggak hanya cuma baris dan kolom, tetapi bisa juga seperti yang tampak di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini bisa kita lakukan modifikasi, misalnya kita mau melihat cetak laporan penjualan, nota laundry dan seterusnya, ini bisa kita lakukan. Termasuk ketika kita mau membuat laporan, kemudian hasilnya itu berupa PDF saja, itu bisa kita lakukan dengan otomatis dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi
Microsoft Excel ini bukan hanya terbatas pada laporan atau kolom baris saja ya, tapi juga mencakup aplikasi-aplikasi yang bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, dalam hal ini saya berikan contoh untuk pelanggan laundry. Oke, ini satu. Kemudian ini saya stop kembali. Saya mau menampilkan share screen yang satu lagi. Nah, ini yang tadi. Nah, ini. Tadi saya bicara tentang bagaimana kita menampilkan nama siswa itu di bagian bawah. Nah, misalnya kita ingin kalau rapor siswa itu kan namanya itu kan ada di atas. Nah, bagaimana supaya namanya ini juga masuk ke dalam footer-nya? Ini pertanyaan dari peserta pelatihan tempo hari yang bagaimana katanya setting footer jika kolom ini dipilih, kolom namanya siswa, itu akan merubah footer yang ada di bagian bawah ini. Tuh. Jadi bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Semoga waktunya tidak semoga waktunya masih bisa. Oke, untuk sementara saya tutup dulu. Kita akan mulai ke materi yang pertama, yaitu perkenalan. Nah. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya saya terlalu cepat, boleh diinstruksi ya, biar kita pelan-pelan saja. Semoga target yang kita inginkan itu tercapai. Oke, ini adalah contoh dari baris dan kolom dari Microsoft Excel. Nah, tetapi kadang ada menu-menu yang malah nggak ada ya. Mungkin di menu Bapak Ibu di sini ada namanya menu formula, yang mana bisa kita lakukan editing atau penambahan formulanya. Nah, bagaimana kita menampilkannya? Bisa menggunakan file di sini, kemudian di option, nah bagian di advance ini bisa kita munculkan. Seperti misalnya saya kehilangan itu tombol formulanya. Bagaimana kita memunculkan tombol-tombol tersebut? Nah, ini di sini ada berbagai macam metode untuk kita memunculkan formula-formula yang ada di atas ini. Nah, tadi nggak ada, sekarang sudah ada. Dari mana? Dari file, kemudian more, di option. Ini bisa kita pilih advance. Nah, bisa kita conteng di bagian show formula bar. Kalau saya nggak conteng, maka yang formulanya akan hilang. Seperti ini. Nah, untuk memunculkan, tinggal kita balikkan, kemudian kita centang di bagian formula bar. Oke, ini kalau misalnya ada menunya yang hilang. Kadang saya juga kalau menunya nggak familiar, suka bingung sendiri, kok menunya ini kemana kemarin gitu. Padahal kemarin-kemarin ada. Nah, jadi di situ untuk menghilangkan dan memunculkan dari menu yang terhidden ya. Oke, jadi di sini ada baris dan kolom. Kemudian di sini kita membuat tabel. Nah, jadi membuat tabel bisa Bapak Ibu sekalian langsung praktekkan. Kita ada tabel yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, mungkin untuk pertama kali Bapak Ibu silakan buat dulu tabel supaya nanti kita bisa mengisi tabel ini selangkah demi selangkah. Silakan. Mungkin untuk isiannya nggak perlu terlalu komplit dulu, sesuaikan aja. Yang penting kita punya ada judul dari tabel, kemudian ada urutannya seperti ini. Silakan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat, langsung beri informasi ke saya. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Di sini ada mengurutkan dan seterusnya. Silakan. Boleh mengikuti ini misalnya dimulai dari baris ke-8 sampai ke baris ke-22. Kemudian kolomnya sampai ke L. Seperti ini.
Ini adalah kolom standar untuk kita para guru dan dosen yang harus dimiliki. Jadi ada nomor urut, kemudian nomor induk mahasiswa, namanya, kemudian jenis kelamin. Nah, kemudian di sini ada nilai ujian dari mata pelajaran yang dimiliki. Oke, kalau sudah selesai, mungkin bisa kita lanjutkan supaya bisa lanjut ke materi yang mengurutkan angka. Mohon izin Pak Agus, mungkin Ya. kalau ada filenya bisa dikirim ke saya, nanti saya share ke peserta. Oh, boleh. Ya, dikirim ke WA sekarang bisa, Pak. Oke. Oke, silakan membuat atau ini saya akan buatkan file untuk latihannya ya. Sebentar. Oke, kita simpan. Sebentar. Oke. Sebentar, saya akan mengirimkan ke Pak Ardi ya. Oke, filenya sudah saya kirim ke Pak Ardi. Oke, baik. Saya kirim ke peserta, Bapak Ibu, saya kirim di grup WA. Oke, untuk pertanyaan bagusnya jangan dipesan ya Ibu Bapak Ibu ya, karena kalau mau membaca satu-satu nanti takut nggak ada waktu. Jadi kalau bisa langsung diinformasikan ke saya bagaimana gitu, biar kita langsung praktekkan. Yang seperti pertanyaan Ibu Nurma ya, tadi yang dipilih kolom apa ya Pak, di akun atau apa? Oh ya, Pak Agus, sambil suaranya agak kecil dikit, mungkin karena mikrofonnya kurang dekat mulut. Tes. Oh iya, Kak. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terlalu kencang jauh memang. ya? Iya, terlalu jauh. Sebentar, Baik. saya Monggo, dekatkan Pak dulu. Agus. Oke. Bagaimana? Udah lanjut ya? Udah bagus. Tes. Bisa ya? Oke. Jadi mungkin untuk membuat tabel ini kita mulai dari awal aja Pak Randi atau gimana nih kira-kira bagusnya? Takutnya nanti banyak waktu kita dibikin tabel. Atau gini deh, nggak apa-apa kita. Oke. Mana tadi pesannya? Suaranya kan oke. Oke, untuk Ibu Nurma Dewi itu maksudnya yang mana Bu? Boleh diulangi? Tadi yang dipilih kolom apa ya? Di akun atau apa ya? Kalau ada langkah-langkah. Oke, ini Bu Dewi Dwi Widya Astuti sudah bisa bikin tabel. Oke, untuk bisa menggunakan Excel, support Windows berapa aja. Yang penting jangan di bawah Windows 7 lah, Bu. Belum, kalau di Windows yang bawah Windows 7 nanti kurang familiar nanti Excel-nya dengan yang saya miliki, karena setiap versi itu memang secara mendasar sama, tetapi ada sedikit-sedikit perbedaannya gitu. Tes. Coba. Tes. Pak Randi, kalau nggak pakai speaker, nggak suaranya? Suaranya terdengar kok, Pak. Jelas ya? Jelas.
Sekarang sudah jelas. Jelas Pak ya. Oke. Ini saya nggak pakai headset aja, langsung ke komputer. Kalau kita bikin dari awal agak memakan waktu ya Bapak Ibu. Gimana kalau kita lanjut dulu aja ya? Jadi cara membuat tabel, saya coba tambah baru aja ya. Nah ini. Jadi membuat tabel begini caranya. Jadi kita membuat tabel itu kita sorot semuanya seperti ini. Nah, anggaplah begini. Kemudian kita buat kotaknya. Nah begitu. Jadi di sini ada untuk membuat bordernya seperti ini. Nah kemudian kita lihat di sini ada ada 2 kolom yang ditimpa. Nah itu kita menggunakan yang namanya match center ya. Nah, jadi begitu. Jadi 2 kolom itu untuk 1 objek. Begitu. Nah, benar. Oke. Ini terlalu basic, benar ya. Kita coba lanjut aja dulu ya. Oke, kita lanjutkan terlalu basic. Oke. Di sini kita mencoba untuk jadi nomor urut di sini saya membuat formula. Tetapi formula ini ada rumusnya. Nah, rumus ini apakah nanti saya gabungkan ke sini saja ya, supaya enak sama-sama menggunakan formula. Jadi untuk sementara Bapak Ibu silakan buat isi sembarang saja. Semua ininya di sembarang aja untuk isinya. Nah, kemudian isi nilainya juga silakan sembarang saja. Oke. Nah, untuk formulanya nanti saya share Bu untuk Ibu Astuti, tapi untuk sekarang belum saya masukkan karena di sini ada formulanya itu berupa if ya. Nanti saya akan bahas untuk di formula if. Nah, jadi Bapak Ibu silakan membuat dulu isian ini. Oke. Sekarang kalau sudah, ini ada namanya untuk mengurutkan. Ini misalnya begini. Logikanya adalah ketika ini ada isi, maka yang sebelah kirinya itu ada nomor urut. Nah, begini. Jadi saya punya angka yang mana angka ini akan ada apabila yang sebelah kanan ini ada isinya. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi apa formulanya ini? Nah, jadi jika nilai base 10 ini yang ini ya. Jika base 10 itu kosong, maka hasilnya itu kosong. Artinya jika base 10 itu kosong, maka nilai A10 itu adalah kosong. Kemudian apabila dia ada isinya, maka dia langsung menyesuaikan. Tuh gini ya. Misalnya saya isi nomor ini, nah. Maka nomor yang sebelah kiri itu akan otomatis masuk. Nah, begitu. Nah, ini saya akan buat rumusnya. Saya buat rumusnya, saya tampilkan di sini. Ini dasar sekali, tetapi sangat banyak digunakan, terutama untuk kita ingin membuat rumus tampilan Nah ya. Jadi rumusnya nih. Ini untuk posisi di base 10. Jadi posisikan
kursornya Bapak Ibu di B10. Jadi masukkan di sini, kemudian masukkan rumus ini. Ini apa artinya? Artinya ketika yang di B10 itu kosong, yang ini tadi dimasukkan di A10 ya. Ini masukkan di kolom A10. Oke. Nah, jadi jika B10 itu ada isinya, maka dia akan mengikuti persamaan ini. Nah, ini row-nya tadi dari mana? Row-nya ini. Jadi row-nya itu row baris ya, Bapak Ibu. Jadi row baris di sini. Nah, jadi kalau misalnya ini saya memang ini memang nggak saya buatkan rumus supaya Bapak Ibu bisa membuat langsung di B9. Di A9, sorry. Nah, sini ini contohnya jika B10 dia nggak ada isi maka akan kosong. Ketika ada isi dia ada nomornya. Oke. Silakan Bapak Ibu untuk membuat ini. Kalau sudah, coba silakan kalau ada yang bertanya. Agak rumit. Oke, gini Bu. Kalau misalnya kita buat lagi di sini. Ibu tahu kan di sini ini adalah baris kan? Yang seperti yang saya bilang tadi ini adalah baris, ini kolom. Nah, jadi yang barisnya itu artinya B baris itu 12 ini. Yang B ini yang barisnya ke-12. Oke. Gini. Kita punya nomor urut yang digunakan untuk supaya ketika ini nggak ada isinya, ketika yang kanan ini nggak ada isinya, dia nomor urutnya nggak ada gitu, nggak muncul. Nah, bagaimana rumusnya? Di sini, nah, kalau B12, misalnya saya sudah membuat untuk yang di kolom A12 ini, jika kosong, ini jika kosong ya, maka nilainya yang true apa? Jika kosong, dia hapus. Jika dia salah, nggak ada isinya, dia kolomnya itu kita kosongkan. Apabila dia ada isinya, maka nilainya adalah ini. Nah, ini rumusnya. Ya, itu. Jadi ketika saya isi, dia akan muncul otomatis. Nah, itu. Boleh dicoba dulu dengan menggunakan sheet baru, mungkin boleh ya, nggak apa-apa. Nah, tetapi yang penting di sini adalah row ini. Row ini akan mengikuti dari barisan ini. Nih, misalnya ya, kita menggunakan baris ke-12, maka di sini artinya baris ke-12 dikurang 9 gitu ya. Berarti nomornya nomor 3. Tuh. Oke, saya coba di sini ya. Misalnya saya copy paste saja supaya mudah. Kita ambil rumusnya, copy. Nah, kita masukkan di sini. Saya masukkanlah ke sini. Nah, di sini adalah B10. Nah, artinya baris ke-10 ya. Kemudian ketika saya mengisi yang ini, nih, nggak apa-apa kalau Bapak Ibu ini langsung ngomong aja ya Bapak Ibu ya supaya enak. Nah, ini kan otomatis dia. Kenapa dia 10 ini kurangnya 9? Karena kita menggunakan baris yang 10. Kalau misalnya saya menggunakan yang baris ke-11, ya. Kalau saya menggunakan baris ke-11, maka di sini nih ya. Dia patokannya ke sini.
Makanya kita gunakan row-nya yang 10 ini. Semoga bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Coba dites, coba di masing-masing aja. Bisa dipahami? Tadi. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sekarang mengurutkan sudah selesai. Ini ininya, rumusnya. Oke. Sekarang udah bisa. Sekarang kita mulai ke, nah ini mungkin sudah familiar untuk sum. Ini basic sekali. Ini adalah penjumlahan untuk rank tertentu. Nah, di sini kita mengambil data tadi, misalnya di sini, ini bisa kita gunakan sum, artinya menjumlahkan. Nah, misalnya begini. Walaupun ini basic, nggak apa-apa, saya mulai sedikit ya, supaya lebih enak, lebih misalnya lebih menyambung lah. Nah, jadi saya memiliki data dari 1, 2, 4, 5, 4. Ini bagaimana saya menjumlahkannya? Maka gunakanlah sum, kemudian buka kurung, kita pilih yang bagian sini. Maka hasilnya ini. Ini sum. Oke. Langsung praktek saja. Oke, setelah sum, kita bisa lanjut. Ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut untuk sum? Nah, nggak apa-apa sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa. Oke, yang angkat tangan, boleh, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Oke, lanjut ya. Ini sama average, rata-rata ya. Jadi, kita menggunakan average itu untuk menghitung rata-rata. Di sini average-nya rata-rata. Boleh? Sama. Nah, tadi sum. Tidak apa-apa, saya akan ulangi lagi. Ketika tadi ini adalah sum, saya kasih warna ini. Kemudian average-nya bagaimana? Sama dengan average. Kita ambil di bagian sini. Kita pilih. Nah, ini adalah rata-rata ya. Oke. Oke. Kalau sudah menggunakan average, lanjut, kemudian max dan min. Kayaknya sama ya. Max, ini nanti ada formulanya ada. Min. Nah, min untuk minimum. Ini. Nah, ini. Selanjutnya if. Nah, ini. Jadi if kita sudah memiliki nilai ya. Jadi untuk if ini harus Bapak Ibu membuat tabel dulu. Harus membuat tabel lebih dulu. Oke, jumlah min 9 apa bisa diganti dengan jumlah lebih besar di rumus nomor urut? Oh, boleh. Jadi nomor urut tadi, sorry ya Bapak Ibu, kita agak sedikit mundur lagi dikit, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini kita menyesuaikan. Jadi kalau misalnya kita awalnya tuh di baris ke-10, maka nomor 1 itu kan adalah 10 kurang 9. Kalau saya yang buatnya di sini, di 9 misalnya, nah ini yang saya ke sini, Ctrl C, nah, saya membuatnya di 6 lah. Nah, maka saya bukan menggunakan 9, tetapi menggunakan berapa? Tuh, kalau dia
5 coba. Tuh. Jadi supaya nilainya itu menjadi nomor 1. Jadi di sini bebas kita merubahnya. Ya, bebas kita merubahnya menjadi berapa tergantung dengan kebutuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa merubah sesuai dengan kebutuhan. B6. Nah. Tuh ya, saya hapus. Saya munculkan. Nah, jadi nilai min-nya itu adalah berasal dari barisnya ini dikurangi berapa supaya nomornya itu menjadi 1. Tetapi kalau kita mulainya enggak dari 1, bisa dikurangi berapapun. Boleh ya. Atau kalau dari 0 berarti kurangnya adalah min 6. Nah, ini kalau misalnya saya kurang 6 berarti 0 tepatnya ya. Begitu. Oke. Saya rasa paham ya. Oke. Sekarang min. Nah, ini kita mulai balik ke if. Jadi Bapak Ibu di sini saya memiliki data. Silakan mungkin kalau Bapak Ibu belum ada ininya, belum ada nilainya, masukkan aja sembarang. Nggak perlu misalnya 5 kolom, buat kolom 3 aja nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengaplikasikan ini. Nah, jadi seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, di sini saya menggunakan rumusnya itu adalah jika I, nah jadi patokannya itu adalah I9. Jika I9 yang ini lebih kecil dari 90, sorry. Jika I9 lebih besar atau sama dengan 90, maka hasilnya adalah A. Kemudian, koma. Nah, perhatikan, Bapak Ibu, kalau di komputer Bapak Ibu ada error, itu kalau komanya itu bisa diganti menggunakan titik koma. Jadi, perhatikan di sini, karena nanti masalahnya akan muncul kalau dia tidak sesuai dengan rumusnya. Koma ini bisa diganti dengan titik koma tergantung settingan komputer Bapak Ibu masing-masing. Oke, ini adalah rumusnya. Ini saya udah buatkan rumusnya. Nah, jadi kita mengacu ke jika, nah untuk ini, jika I9 lebih besar dari, nah ini ya, boleh silakan Bapak Ibu coba. Untuk absen nanti Ibu bisa langsung kontak ke. Langsung lanjut saja Bapak. Nanti pertanyaan di akhir saja. Oke, jadi ini harus diganti dengan titik koma kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya komanya itu bermasalah. Oke. Kemudian sampai sini ada pertanyaan? Boleh ya? Oke, mungkin Pak Bambang yang belum pahamnya di bagian yang rumus nilai ya. Atau yang mana ini yang belum paham? Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi di sini kita membuat acuan nilai yang di sini. Untuk mendapatkan nilai, kita sudah punya rata-rata tadi, kemudian berapa nilainya kita menggunakan persamaan ini. Oke. Oke. Ada kendala
Kalau nggak ada kendala, bisa kita lanjutkan. Lanjut ya. Oke. Oke, Ibu Ade Suti mungkin yang Ibu mungkin gunakan koma. Yang titik komanya itu coba ganti dengan koma. Siapa tahu settingan Ibu punya settingannya pakai koma, jadi bukan yang koma, yang titik koma. Oke. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu nggak bisa langsung kita akomodasi semuanya. Kalau sudah paham semua akan lebih baik kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya ada yang masih kurang, oke ya. Oke, untuk Ibu Ade Suti nanti kita langsung akan saya bahas, boleh ya. Kita lanjut dulu ke if yang selanjutnya. Jadi tadi kita sudah membuat persamaan untuk mendapatkan nilai huruf. Nah, jadi rata-ratanya kita udah tahu berasal dari rata-rata ini. Kemudian jumlahnya sudah ada. Kemudian nilai hurufnya sudah ada. Nah, sekarang kita ingin nilainya ini lulus atau tidak. Nah, maka kita gunakan ini rumusnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk hasil. Jadi jika I9 itu yang ini ya. Nah, jika I9 itu lebih besar atau sama dengan 70, maka hasilnya adalah lulus. Apabila lebih kecil, maka hasilnya adalah tidak lulus. Oke, nanti setelah ini kita akan langsung share, Bapak Ibu, untuk bisa kita pelajari sama-sama ya. Tetapi di sini saya akan menjelaskan, kira-kira ada pertanyaan, mungkin bisa yang lain berkomentar ya. Jadi hasilnya sudah ada nilai huruf, kemudian nilai hasil. Oke. Untuk nilai hasil ini nggak terlalu banyak. Nah, yang selanjutnya adalah ranking kelas. Nih. Coba kita lihat dulu. Oh, rumusnya terlalu kecil. Oke. Ini Bapak Ibu. Nah, jadi rumusnya ini sudah saya besarkan. Nah, jika I9, yang mana I9 itu yang ini, yang ada nilai rata-ratanya, lebih kecil atau lebih besar sama dengan 60, ke sini sama 60, di sini 70, artinya tinggal Bapak Ibu membuat nilai sendiri masing-masing ya. Mau untuk 60 atau 75, ini bebas. Kemudian kasih tanda petik 2, kemudian masukkan apabila dia benar. Nah, ini. Kemudian tanda petik. Selanjutnya koma. Saya menggunakan koma, bukan titik koma. Nah, kemudian tanda petik 2, masukkan tidak lulus. Setelah itu ditekan enter. Oke? Oke, kalau sudah, tinggal kita arahkan ke bawah. Nah, kita tarik tuh nilainya ke sini. Oke. Oke, bagaimana? Bisa kita lanjut? Oke, Bu Iim Irma Aprianti, nanti kita akan kirim ya. Oke, sekarang ranking kelas. Di sini sudah ada ranking kelasnya, tetapi rumusnya bagaimana? Oke, ini ranking kelas. Jadi, ranking kelas itu kita menggunakan data.
tetap menggunakan data yang di I9. Ya. Nah, I9 itu rankingnya menggunakan ini kesamaannya. Sebentar, kalau kurang besar, saya akan coba besarkan. Ini teks, sorry. Teks, oke. Kok nggak bisa? Sebentar. Nah, ya. Ini Bapak Ibu, saya besarkan rumusnya. Nah, ini sama dengan ranking kelasnya di bawah sini ya. Nah, supaya kelihatan. Nah, perhatikan di dalam rumus ini, di dalam rumusnya itu acuannya adalah I9, kemudian nomornya itu kita mengambil datanya itu dari mana? Dari I9 ini sampai ke I10 ya. Sorry, I18. Nah, ini. Dan perhatikan di sini ada dolarnya tuh. Jadi dolarnya itu adalah untuk mengunci nilai yang kita gunakan itu adalah di rank ini. Begitu juga dengan yang ke bawah ya. Nah, jadi langsung mengurut ke sini dan seterusnya. Ada yang mau tanyakan? Boleh? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tanyakan. Nah, ini rumusnya. Oke. Arti 0 itu apa, Pak? Oke, jadi 0 itu, nah untuk mengetahui isinya, ini bisa kita klik di sini. Ini adalah nomor yang kita tuju, to number ya. Kemudian adalah referensinya. Nah, ini adalah yang kita apa nama istilahnya itu? Tanda pesanan gitu. Jadi di sini bisa kita ganti menjadi 1. Nah, gitu kan ada urutannya tuh. Nah, kalau dia kita isi 0, dia seperti ini. Kalau kita isi 1, ya seperti ini. Enter. Nah, gitu. Jadi untuk urutannya itu dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengubah yang ini jadi 1 atau 0. Tuh. Jika saya ganti 1 atau 0 ya, ini bisa kita ubah-ubah. Jadi tergantung Bapak, kalau bisa Bapak Ibu maunya itu yang pertama itu adalah juara 1 atau yang sebaliknya, ini bisa kita ganti 1. Tuh ya, tinggal enter. Nah, di sini nanti akan muncul, sorry, ini harus kita rubah dulu semuanya di sini. Nah, ada yang 1, enter. Nah, maka di sini akan menjadi, nah,
Ya, ini 1. Tapi kalau kita ganti 0, maka urutannya akan seperti ini. Nah, oke, paham ya Bapak Ibu? Nanti kita share ininya. Kalau nilai rata-rata sama dengan rankingnya. Oke. Ini untuk nilai sama, saya kemarin udah buat, tapi lupa meletakkan ini filenya. Waktu untuk nilai sama, jadi ketika anggaplah begini, nilainya itu adalah sama-sama 97, nah gitu ya. Ya akan ada apa namanya, ada kriteria tertentu. Nah mungkin besok saya akan jelaskan untuk pertanyaan dari ranking kan kalau nilai rata-ratanya sama. Tapi saya lupa ininya, lupa naruh ininya, naruh filenya. Apa di sini apa di yang kedua ya? Saya kedua. Tapi besok saya akan tampilkan untuk nilai rata-rata yang sama. Oke, untuk sementara kita lanjut dulu. Oke, sekarang ranking kelas udah selesai. Nah, di sini ada konta. Apa itu konta? Nih, kita bisa lihat ya. Nah. Jadi, konta itu adalah untuk mengetahui nilai yang terisi. Contoh saya buat di sini yang terisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilai yang terisi itu kita gunakan konta dari E9 sampai E18. Nah, ini konta ya. Bapak Ibu, konta E9 sampai E18. Jadi konta itu adalah jumlah nilai yang terisi. Ini saya besarkan. Nah. Oke ya. Gitu juga untuk yang lain. Jadi ini konta. Untuk penambahan judul, Mafel. Nah, kalau misalnya kita nambah judul, ini saya akan coba praktekkan nambah judul misalnya. Ada nggak pengaruhnya? Ketika kita insertnya itu dari sini, maka tidak akan ada pengaruh terhadap rumus. Tadi kan saya menambahkan rumus di sini ya. Saya ulangi. Di sini saya menambahkan insert, klik kanan, insert. Nah, itu tidak akan merubah karena dia secara otomatis akan menyesuaikan. Nih, tuh. Dari tadi 18 menjadi 19. Karena saya menambahkan satu baris. Makanya di dalam kita membuat persamaan, itu kita harus mempertimbangkan kalau misalnya kita tambah-tambah, dia otomatis atau enggak. Kalau dia enggak otomatis, maka akan berpengaruh. Ini E18, kita tambahkan 1 misalnya. Nah, ini jadi berubah dia menjadi E19. Oke. Jadi, jawabannya penamaan judul kolom tidak berpengaruh terhadap rumus yang ada. Jadi solusinya itu tadi. Kita harus memastikan rumus kita itu benar dulu. Nanti kalau rumusnya sudah benar, oh ya. Oke. Bagaimana mewarnai? Bagaimana mewarnai lulus atau enggak? Nah, jadi di sini ada namanya formula conditional formatting. Jadi conditional formatting itu untuk ini. Nih, saya ulangi. Bagaimana untuk memberi warna terhadap
hasil dari ini, dari kelulusan yang warna-warni ini. Itu kita klik di bagian conditional formatting. Di sini bagian manage role. Nah, kita di sini harus melakukan editing. Caranya misalnya kita membuat di sini ya. Kita coba dulu yang aslinya ini. Nah, dia sudah memilih yang ini. Dari K9 ke K18. Ini adalah rank yang akan kita lakukan editing. Kemudian role-nya apa? Nah, role-nya apa itu? Tuh. Jadi cell value equal to, nah, jadi cell value, jadi nilai sel yang ada di sini, cell value, kita coba buat baru, jadi new role. Nah, kemudian kita format di bagian sini. Oke, sebentar. Tadi dari sini format only cell that content. Nah, jadi new role format only nih. Jadi kita gunakan new role format only cell that contain. Ini cell value-nya biarkan saja. Ini yang kita ganti. Equal to artinya sama dengan lolos misalnya. Anggaplah lolos nih. Nah, misalnya. Kemudian kita ganti warna. Jadi warnanya berarti fill. Ya, ulangi. Kita equal to-nya sama dengan lolos atau misalnya ini boleh kita ganti dengan tulisan. Coba kita dulu tes dulu. Kita ganti dengan kuning misalnya. Nah, oke. Nah, ya. Jadi ini akan diaplikasikan di sini. Jadi ketika dia lulus cell value untuk K9 itu. Nah, apabila ini misalnya saya ganti menjadi 543 tuh. 34 kan tidak lulus. Saya ganti menjadi 90 lulus. Memunculkan lambang dolar dengan cepat dengan cara F4 langsung. Nah, ini saya coba ganti sorry ya. Nah, F4. Ini ya. Misalnya saya apalah ya contohnya nih. Anak ini. Nah ya, misalnya tuh. Menggunakannya M4. Kalau mau keduanya menggunakan M4, kalau seterusnya tuh tinggal diklik aja F4 langsung. F4. Silakan dipraktekkan. Jadi terudah ya dijawab Nur Wahidah memunculkan lambang dengan menggunakan F4. Untuk Google Spreadsheet, maaf saya belum mencoba, jadi belum bisa saya menjawab benar apa enggak. Oke Bu, nanti saya share filenya ya. Oke, jadi ini kita dari home formatting ya. Jadi di sini manage role kita bisa menambahkan sebenarnya nggak hanya warna-warna. Ketika kita mau menambahkan ini bisa tuh, misalnya cell value-nya nilainya lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, antara atau tidak di antara gitu. Ini bisa diubah. Ini bisa diganti-ganti ya, Bapak Ibu. Oke. Mohon tampilkan formular rumus untuk lulus tidak lulus ranking nilai dengan huruf. Sebentar, jadi kita ulang pewarnaan lulus tidak lulus. Oke, nah jadi gini. Sekarang saya coba buat baru aja ya, biar enak untuk lulus dan tidak lulusnya. Saya buat sini lah. Oke, biar enak lihatnya.
Nah, ini. Jadi saya anggaplah di sini lolos ya. Saya mencoba membuat ini yang tulisannya itu lulus. Lulus. Nah, ini sederhananya seperti ini. Saya akan membuat klik di conditional formatting, manage rule, new rule. Nah, ambil di bagian yang kedua, format only cell that contain. Di sini ada cell value, biarkan saja. Ini, nah kita ganti equal to sama dengan lulus. Sama dengan tanda kutip 2 lulus. Nah, tuh. Kita format warnanya misalnya warna kuning. Oke. Tuh, apply. Nah, ya. Kemudian kita buat rule baru. New rule apabila format cell value equal to sama dengan tanda petik 2 tidak lulus. Nah, kita format menjadi warna merah. Kita oke-kan, apply. Nah, oke. Nah, sekarang saya ada lulus tulisannya di sini. Sekarang saya ganti menjadi tidak lulus. Tidak lulus. Nah, maka warnanya menjadi merah otomatis. Itu. Jadi di sini formatting, manage role, kita new role, dan seterusnya. Nah, karena kita tadi menggunakan ring artinya yang banyak, ini bisa kita buat ke sini. Jadi selnya jangan cuman satu. Kita edit. Nah, jadi selnya itu jangan cuma satu, tetapi langsung kita ambil untuk J-nya itu jangan. Nah, ini lihat J-nya itu kan J10 ya. Nah, harus kan masukkan dari J10 sampai ke ini. Sama dengan dari sini. Nah, ya. Nah, jadi ketika kita J10 sampai J20, oke. Ketika di sini tulis lulus, langsung kuning dia. Ya. Oke, kalau sudah bisa membuat ini, nanti yang selanjutnya bisa diinikan. Oke. Tidak lulus. Oke. Nah, ini kita copy. Oke, kita copy saja ya. Nah, lulus, kuning, tidak lulus, merah, lulus. Nah, dah. Ya. Bagaimana, Ibu Nur? Udah paham untuk lulus dengan tidak lulus? Oke, yang tadi ya. Nih. Ini formulanya, Bu. Jika nilai I9 itu mana patokannya itu ini? Jadi I9 dia melok ikutnya kemana? Edit formatting rule mulai dari mana? Dari formatting itu dari formatting kondisional. Jadi di home di conditional formatting manage rule yang bagian bawah sekali. Nah, ini mau nambah new rule atau kalau mau ngedit pakai ini. Oke. Nah, di sini. Nah, warna-warnanya tinggal menyesuaikan kebutuhan. Mau hijau, warna apa boleh. Oke, untuk sementara Pak Ilham nggak apa-apa, lanjut aja dulu, kita ngikutin yang seterusnya, yang ketinggalan nanti bisa nonton ya. Oke, kita lanjut ya.
tadi konta sudah untuk menghitung jumlah data yang terisi. Nah, ini ada conif. Tuh. Jadi conif itu kita gunakan untuk menghitung berdasarkan kriteria tertentu. Jadi di sini saya mencoba membuat. Nah, makanya tadi data ini penting sekali. Ada jenis kelamin. Misalnya saya mau mengganti jenis kelamin ini jadi perempuan. Tuh. Maka otomatis yang bagian yang jumlah laki-laki dan perempuan itu akan berubah. Ini saya ganti menjadi, misalnya ini jadi laki-laki, ini laki-laki. Nah, itulah guna dari COUNTIF. Bagaimana rumusnya ini? COUNTIF, ranknya mana? Dari D9 sampai ke D18. Nah, yang mana rank ini nanti akan memilih kriteria berupa apa? Nah, ini ada L. Jadi yang kita cari itu adalah nilai L-nya. Oh, berarti ini laki-laki. Kalau misalnya kita ganti laki-laki menjadi laki-laki gitu ya. Nah, maka di sini nggak akan muncul. Tapi kalau kita ganti di sini laki-laki, dia akan muncul. Ada 1. Nah, gitu seterusnya tuh. Misalnya gini ya. Nah. Begitu seterusnya. Jadi ini bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Jadi menggunakan COUNTIF. Jadi kita cari ranknya mana, kemudian tentukan laki-laki atau perempuan. Jadi enak. Kalau sudah begini kan nggak perlu lagi kita ngitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, mau file linknya dari awal sampai akhir. Oke, kita nanti kirim dari awal sampai akhir ya. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, boleh? Pak, tidak ada cara cepat menghitung. Maksudnya menghitung apa nih? Ini udah cepat nih. Langsung ada nilainya. Cara cepat menghitungnya. Menghitung apa nih, Bu? Maksudnya? Oke, kalau sudah COUNTIF, oke, sebentar lagi kita akan sesi tanya jawab, boleh ya? Jadi ini sudah sampai di COUNTIF. Nah, yang terakhir formatting tadi. Oh, ternyata ini ya, formatting itu di sini. Jadi formatting itu untuk membuat warna-warna ini tadi sudah kita bahas. Bagaimana memunculkan untuk warna-warna ketika lolos, tidak lolos, nilainya kekecilan, atau misalnya dan seterusnya. Jadi di sini adalah formatting. Sudah kita bahas tadi. Caranya bagaimana? Ini ada ya. Ada home di sini. Klik conditional formatting bagian sini. Kemudian new rule. Nah, kemudian di sini ada format only cell that contain. Kemudian kita cell value equal to. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Kemudian masukkan rank yang dipilih. Misalnya tadi sama dengan, atau lolos, tidak lolos, dan seterusnya. Oke. Ini adalah formatting. Oke. Untuk ranking kita ulang. Oke. Jadi ini. Jadi ranking kelas itu kita ranking kelas itu menggunakan ini kodenya, apa namanya, formulanya, yaitu rank I9. I9 itu apa? I9 itu acuan yang akan kita pilih. Sumber datanya itu dari mana? Nah, karena kan dia harus ada pembanding. Namanya ranking harus berasal dari beberapa data yang membuat ranking itu menjadi berbeda. Nah, ini dari I9 sampai I18.
Bagaimana kita membuat dolar? Itu gunakan F4. Nah, kalau misalnya dia sebelah, nah jadi F4 dolar itu fungsinya adalah untuk mengunci dari kolom, baris, atau keduanya. Jadi kalau kita misalnya menekan F4 kolom, nanti yang bagian baris itu akan terkunci. Kalau kita mengunci baris, kolom akan terkunci. Atau kalau kita mau mengunci semuanya, maka menggunakan dua dolar seperti ini. Jadi itu. Jadi dolar itu untuk mengunci ring supaya dia nggak kemana-mana. Apakah sudah dipahami, Ibu Heni? Oke, untuk rumus VLOOKUP dengan if. Nah, jadi VLOOKUP itu berbeda dengan if. Kalau VLOOKUP itu nanti akan kita bahas sebentar di sini. Kita sampai di formatting aja dulu nanti. Nanti kita akan bahas untuk VLOOKUP, ada XLOOKUP, ada yang baru itu XLOOKUP. Tapi sama aja ya. Untuk VLOOKUP nanti kita akan bahas. Oke, kalau F4 yang tidak bisa bikin dolar, itu tekan Fn, Bu. Tekan Fn yang bawah, baru tekan F4. Jadi kalau nggak bisa bikin dolar, maka dia tekan Fn. Itu namanya function. Jadi gunakan Fn. Fn gunakan mana ya naruhnya? Oh sini. Gunakan Fn plus F4 secara bersamaan. Oke. Bersamaan. Nah. Sebentar. Pak, saya mau tanya kok ranking, saya nggak berurutan ya Pak. Untung ranking dari ranking 1 langsung ke 5. Nah ini tadi. Jadi kita menggunakan formula satu. Mana satu tadi? Sorry. I ranking ini kita copy. Nah, kita masukkan ke sini. Salah. Nah, koma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Mungkin Ibu Siti itu belum mengcopy datanya ke bawah. Jadi untuk ini kita harus langsung mengopinya ke bawah. Sehingga data-datanya ini benar-benar sudah terseleksi. Coba dipilih. Cuman kalau untuk menampilkan ini kan kita mendapatkan rankingnya nih. Bukan untuk
untuk mendapatkan urutan nomor 18 sekian itu. Kalau misalnya kita ganti menjadi 78 tuh kan akan berubah sendiri dan dia memang nggak ngurut. Kemudian rumusan CONIF seperti apa? CONIF ini, Bu. CONIF. Jadi CONIF. Oke. Ini, Bu. Mungkin Ibu CONIF. Untuk Ibu Kedunggalar Dwi tetap nggak muncul dolar. Nah, mungkin Ibu nggak nekan FN saja, Bu, F4, F4 atau F4 saja. Nggak muncul, Bu. Harusnya muncul kalau yang dolar itu. Caranya harus pilih dulu seleksi ini untuk munculkan, baru kita tekan F4. Nah, gitu, Bu. Untuk menghilangkan F4 lagi sampai dia habis. Pak, tolong kembali cara membuat rumus perankingan. Perankingan. Nah, balik lagi mungkin ke sini. Bisa dilihat kembali di rekaman saja, Pak, biar tidak beberapa kali mengulang, soalnya tadi sudah untuk itu. Oke. Jadi mungkin untuk materi hari ini bisa dicukupkan, gitu, Pak. Oh, udah cukup. Oh, habis waktunya. Oke, sudah. Oh, gitu. Oke, jadi gini, Bu, Bapak Ibu, untuk saat ini filenya akan saya kirim. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengklik-klik. Ya, misalnya begini. Oh, di mana hasilnya nanti bisa kelihatan. Kemudian untuk masalah yang nggak bisa diklik itu adalah conditional formatting misalnya. Nanti bisa Bapak Ibu klik di bagian sini, kemudian klik di manage role, kemudian bisa melakukan edit-edit gitu. Nggak apa-apa diedit-edit semua. Edit ganti warnanya, kemudian ganti apa tulisannya ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memastikan oh ini sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada malam ini. Gitu, Bu. Mungkin ada tambahan mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi lah, nggak apa-apa. Karena tadi kan masuknya agak telat. Silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang raise hand dari Bu Haria, mungkin silakan, dari tadi sudah raise hand dan belum mengajukan pertanyaannya. Kita batasi 2 pertanyaan saja, Pak. Setelah itu kita akhiri. Bagaimana rumus yang bisa digunakan untuk mengkonversi nilai? Maksudnya gimana nih? Mengkonversi nilai seperti ini? Mengkonversi nilai jadi A langsung B, C gitu ya? Ya. Jadi kalau untuk mengkonversi nilai seperti ini aja, Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan rumus if, ya, if dan seterusnya. Pada dasarnya ini ada rumus baru yang lain, namanya tuh ifs. Tetapi mungkin saya akan sampaikan besok kalau sempat. Jadi ifs itu sama kayak gini, dia lebih panjang. Itu aja intinya. Oke. Baik, mungkin tadi Bu Hairia mungkin mau bertanya. Silakan, Bu. Silakan. Silakan, Bu Bu. Hairia. Silakan, Bu. Silakan unmute dulu, Bu. Suaranya belum masuk. Silakan. Ya, pertanyaan saya, bagaimana caranya tadi membuat ranking, rumusnya, formula untuk rankingan? Karena saya masih belum paham.
Oh, ranking. Mungkin untuk ranking tadi sudah beberapa kali, Bu. Jadi mungkin bisa dilihat di rekamannya, nanti kami upload di YouTube. Jadi Ibu nanti bisa berkali-kali untuk melihatnya, karena sudah beberapa kali tadi diulang-ulang terus. Jadi mungkin kita lebih efisiensi waktu juga, sudah malam. Saya paham juga Bapak Ibu juga butuh istirahat, gitu ya. Oke, Pak. Oke, mungkin selanjutnya ya saya persilakan Dr. Andes M. Subadi, mungkin sudah resen dari tadi juga. Monggo, Pak Subadi. Silakan Bu, Bapak Subadi ya. Pak Subadi. Nah, sepertinya tidak ada respon juga, Pak. Oke. Mungkin saya beri kesempatan Pak Agus untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk mengakhiri materi hari ini. Setelah itu bisa saya akhiri. Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi ini adalah materi yang mungkin nggak bisa langsung memuaskan bagi masing-masing karena pemahaman A dan B dan C kadang berbeda. Tapi file ini akan saya kirimkan, semoga nanti bisa langsung belajar mandiri. Kemudian di grup itu ada nama saya, nanti langsung di tag aja bagian yang tidak dimengerti. Atau kalau misalnya mau info secara personal ngubungin saya, nggak apa-apa. Artinya Pak, kita coba ulangi kembali menggunakan Zoom yang privat, nggak apa-apa. Tenang saja, selama masa ini nggak ada bayar-bayaran ya Bapak Ibu ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat, dan itu tadi yang saya bilang kan bukan teori, tetapi ini adalah praktek yang memang benar-benar kita gunakan pada saat kita melakukan proses belajar mengajar. Mungkin itu aja Pak Arif. Saya akan lanjutkan untuk besok ya. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian materinya malam ini. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami dan semoga nanti bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi besok malam dengan lanjutan materi dan juga Bapak Ibu bisa melakukan praktek, melihat rekaman yang sudah ada nanti kami upload di YouTube, kemudian juga bisa bertanya serta diskusi di grup WA dengan Pak Agus juga. Jadi nanti ada diskusi interaktif sampai tanggal 30, insya Allah tanggal 31 Juli. Ya, insya Allah tanggal 1 Juli hingga tanggal 1 Juli kita bisa diskusi interaktif melalui grup WA ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Semoga kita dapat memanfaatkan materi-materi ini dan dapatkan ilmunya dan dapat mengaplikasikannya. Semoga sehat selalu. Dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Arif Caksono, pamit undur diri. Salam Guru Inovatif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.